Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cukup sederhana, Tetua Ouyang berkata dengan senyum masam, selain Ki Glasial, ada hal lain di Gua Giok Mendalam yang harus Anda perhatikan. Potongan-potongan giok mendalam tahun segudang mungkin tampak mudah untuk diekstraksi, tetapi sebenarnya, setiap pecahan dalam urat aslinya menyatu bersama menggunakan kemampuan kuno yang hebat. Selain itu, gua itu semakin mengeras melalui paparan Ki Glasial selama ribuan tahun. Bahkan dengan harta yang sangat ganas, mereka tidak akan bisa melakukan banyak kerusakan. Kenapa lagi saya meninggalkan sejumlah besar giok mendalam di sini? Jika kita dapat sepenuhnya, jade yang mendalam ini tidak dapat diperoleh. Wanita tua itu mengerutkan kening tak percaya. Tuan Naga Arktik tersenyum dan berkata, jika Nyonya Long ragu, silakan mencobanya. Anda akan mengetahuinya sendiri. Apakah itu benar? Saya harus mencobanya. Rambut wanita tua itu bergetar dan dia mengangkat tongkatnya, menunjuk sepotong batu giok mendalam seukuran kacang di bebatuan di depannya. Seutas cahaya kuning dilepaskan dari bagian atas tongkat dan mengenai batu giok. Ledakan teredam terdengar, diikuti oleh kilatan cahaya dari batu giok dan yang lainnya. Ekspresi wanita tua itu sedikit berubah dan ekspresinya segera tenggelam saat niat bermusuhan terlihat jelas di wajahnya. Dia menjentikkan lengan bajunya, memanggil palu biru sederhana ke tangannya. Dia mengangkat tangannya dengan kabur dan palu itu menghilang dalam sekejap. Sebuah ledakan besar terdengar, diikuti oleh kilatan petir biru ke batu giok. Ketika cahaya memudar, awan asap putih tertinggal. Wanita itu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Arctic Dragon terkekeh, rekan Taois Long tidak perlu terlalu terkejut. Bahkan jika Anda menggunakan harta yang lebih kuat, Anda hanya akan mampu menghancurkan sepotong batu giok. Anda tidak akan dapat mengekstraknya secara keseluruhan. Wajah wanita itu menjadi tidak sedap dipandang, tetapi dia tetap diam. Biksu berjubah abu-abu yang berdiri di samping lalu berkata, rekan Daois Naga Arktik, dalam hal ini, sekte Anda tidak dapat memiliki banyak giok mendalam. Saya agak bingung dengan hadiah murah hati yang Anda tawarkan kepada kami. Naga Arktik sejenak berhenti sebelum tertawa terbahak-bahak, haha, Anda cukup jeli, Tuan Mojiu. Meskipun sekte saya tidak dapat menggali jade yang mendalam dari gua ini, sekte kami memiliki metode untuk menambang sebagian. Junior Sister Bai, dapatkah Anda mengambil beberapa bagian untuk dilihatnya? Bai Mengxin mengangguk dan menamparkan kantong penyimpanannya, mengeluarkan botol putih kecil ke tangannya. Saat yang lain mengamati dengan seksama, Bai Mengxin berjalan beberapa langkah menuju tumpukan batu di depannya dan dengan gesit membuka botol, menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengeluarkan setetes cairan hitam legam. Saat tetesan itu terbang ke salah satu keping batu giok yang dalam, itu meninggalkan jejak ki abu-abu di tengahnya. Ketika Han Li melihat cairan itu, wajahnya yang tenang berubah ekspresi sesaat, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Untung baginya, yang lain sepenuhnya fokus pada pemandangan di depan mereka. Ketika cairan itu bersentuhan dengan batu giok yang dalam, menghilang dari pandangan. Dalam sekejap mata, lapisan ki abu-abu menutupi batu giok yang dalam, diikuti oleh retakan yang aneh. Potongan giok jatuh dan diambil oleh Bai Mengxin. Wanita tua, biksu, dan Han Li semuanya memasang ekspresi kaget. Naga Arktik terkekeh dan menjelaskan, ini adalah harta karun yang telah diwariskan oleh pendiri istana. Setiap 10 tahun, Yin Qi yang terbentuk secara alami mengembun menjadi setetes air Yin, dan hanya dengan air inilah kita dapat mengekstrak giok dari gua secara utuh. Karena itu, kami hanya dapat mengekstraksi sejumlah kecil giok mendalam setiap 1000 tahun kami membuka gua. Jadi seperti itu, seru biksu itu. Wanita tua itu memandang myriad year profound jade yang tertanam di dalam gua di sekelilingnya.
Jejak pengunduran diri bisa dilihat dari wajahnya. Di sisi lain, hati Han Li sangat terguncang oleh apa yang dilihatnya. Adapun yang lainnya, mari kita bicarakan di dalam ruang yang agung. Naga Arktik lalu berjalan menuju ruangan batu merah. Anggota lainnya mengikutinya. Ketika mendekat ke ruangan, mereka menemukan bahwa batu itu tembus cahaya dan bersinar dengan cahaya merah. Itu memancarkan panas yang membakar seolah-olah itu terbentuk dari batu roh api. Pikiran Han Li bergerak, batu esensi yang hebat. Saya belum pernah mendengar materi ini sebelumnya, tetapi kedengarannya sangat mirip dengan esensi api yang besar. Bisakah keduanya memiliki kesamaan? Tidak peduli bagaimana dikatakan, ini adalah pertama kalinya dia menemukan jejak esensi api yang besar. Dia harus secara tidak langsung mengangkat topik dan melihat apakah para kultivator Istana Malam Utara tahu sesuatu. Ketika mereka memasuki ruangan, tidak ada apa-apa di sana, tetapi tidak ada ki glasial yang menghancurkan yang ditemukan di luar. Dengan tempat berlindung baru, para kultivator santai, menarik api glasial mereka, dan duduk di tanah. Setelah Han Li duduk, biksu itu melirik ke samping sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa selain giok mendalam tahun segudang, ada juga batu esensi yang besar. Sepengetahuan saya, bahan ini ditemukan di kedalaman batuan cair. Selain itu harus disempurnakan secara khusus oleh grid yang Flame Essence. Bagaimana istanamu berhasil menemukan batu sebanyak ini? Naga Arktik tertawa datar. Aku tidak menyangka Master Mo Jiu begitu berpengetahuan. Namun, kami juga tidak tahu bagaimana generasi awal istana berhasil mendapatkannya. Generasi istana berikutnya hanya mendapat manfaat darinya. Nah, mari kita bicara tentang tabu lain di Gua Giok yang mendalam. Setelah itu, saya akan berbicara tentang proses untuk memecahkan kemacetan saya secara detail. Biksu itu tersenyum sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Han Li mendengar bahwa esensi api yang besar disebutkan, minatnya menyala, tetapi suasana hatinya segera turun. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya pada apa yang akan dikatakan Naga Arktik. Di atas di gedung Istana Malam Utara yang besar, ada seorang wanita parubaya yang cantik duduk dengan anggun di kursi kayu. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di hadapannya, Bai Yaoyi dan seorang pria tua berambut abu-abu, tetua pengawas. Mereka berdua menatap wanita itu dengan ekspresi tegas. Maksudmu Grand Elder membuka Spirit Void Hall dan membawa 3 orang luar bersamanya? Wanita parubaya itu dengan tenang bertanya. Suaranya agak serak, tetapi memiliki daya pikat yang membuatnya sulit untuk dilupakan. Bai Yaoyi perlahan menjawab, Nona, itu benar. Namun, dia sudah membuat pengaturan jika ada kemungkinan. Pria tua itu mendengus dan dengan kesal berkata, rencana darurat apa? Mengapa tidak melakukannya seperti yang selalu kita lakukan? Jika mereka terlalu kuat dan formasi besar tidak cukup untuk menghadapi mereka, kami hanya menyembunyikan murid elit kami di Spirit Void Hall, dan membuat mereka menyembunyikan diri di saku dimensional. Saat salah satu Spirit Void Halls ditempati, kita hanya dapat menyelamatkan kurang dari sepertiga murid kita. Jangan katakan itu, wanita itu mengangkat coklatnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, jika Senior Arctic Dragon berhasil, kita tidak perlu khawatir tentang invasi iblis. Tapi untuk berjaga-jaga, Junior Ye harus mengikuti rencana yang ditinggalkan Grand Elder. Saya juga mendengar bahwa binatang iblis tingkat 8 telah muncul di pulau itu, dan bahwa para murid yang berpatroli di perbatasan telah terbunuh. Itu benar, kata lelaki tua itu dengan ekspresi serius, binatang iblis yang bermetamorfosis telah muncul. Sepertinya mereka berniat menghapus pinggiran kita sebelum menyerang istana. Ini sebagian besar sejalan dengan invasi mereka sebelumnya, tapi ada satu hal yang berbeda. Oh, Junior Ye, tolong jelaskan. Kilatan terang bersinar dari mata wanita itu. Dengan sedikit keraguan,
Lelaki tua itu dengan lemah berkata, menurut informasiku, tidak hanya Ice Phoenix di lautan es yang bergerak, tetapi Azure Backwolf tua lembah Myriad Demon juga telah bergerak. Sepertinya Old Demon C juga akan bertindak. Setan tua C, mustahil. Ekspresi tenang wanita itu berubah serius dalam sekejap. Saudari senior Liu, saya juga merasa tidak mungkin. Lelaki tua itu menghela nafas. Namun, ada beberapa laporan dari mata-mata kami bahwa tanda-tanda iblis tua mengambil tindakan. Bai Yaoi menggelengkan kepalanya dan dengan ragu berkata, Old Demon C adalah iblis yang sudah ada sejak zaman kuno. Tidak diketahui sudah berapa lama dia memasuki tahap transformasi dewa. Jika dia benar-benar ingin menyerang kita, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Itu mungkin benar, tapi mungkin ini ada hubungannya dengan peristiwa di sekitar Gunung Kunwu. Lelaki tua itu memandang Bai Yaoi dan berkata, saya mendengar bahwa leluhur iblis penatua tidak hanya muncul, tetapi bahkan iblis dari alam roh. Ini hanya rumor yang tersebar dari sekte besar. Siapa yang tahu jika itu benar? Bai Yaoi dengan tegang mengerutkan kening dalam pikirannya. Meskipun saya ikut serta dalam masalah ini, saya harus mundur lebih awal karena cedera saya. Namun, Saudara Han, seharusnya tetap tinggal sampai akhir. Dia pasti tahu lebih banyak tentang ini. Pria yang kamu undang ke sekte. Wanita parubaya itu bertanya dengan ceria. Yang satu dan sama, Bai Yaoi mengangguk. Dalam sekejap mata, wanita itu mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan acuh berkata, tapi terlepas dari apa yang terjadi, itu tidak mengubah apapun tentang invasi iblis. Mustahil bagi Old Devil C untuk meninggalkan lembah, jadi kemungkinan besar itu adalah inkarnasinya yang ikut ambil bagian. Bai Yaoi dan lelaki tua itu samar-samar memahami beberapa rahasia di balik kultivator transformasi dewa dan sangat lega dengan kepastian kata-kata senior sister mereka. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan cemas berkata, jika itu hanya inkarnasi iblis tua, kita mungkin memiliki peluang untuk menang. Kami telah sepenuhnya melepaskan Ki Glasial dari pembatasan pulau dan memblokir sebagian besar binatang iblis biasa untuk masuk. Hanya binatang iblis yang dikaitkan dengan es yang akan kebal dari pembatasan. Tidak masalah, kata wanita cantik itu, binatang iblis laut es akan ditangani dengan menggunakan harta yang ditinggalkan leluhur kita. Lagi pula, harta itu disimpan di sekte kami selama ribuan tahun, sehingga suatu hari nanti akan digunakan. Kita hanya perlu merawat binatang iblis di kelas 9 ke atas. Bai Yaoi dan lelaki tua itu saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Pria tua itu tersenyum, jika Milady tidak menyebutkannya, kita hampir lupa tentang harta karun itu. Dengan harta itu, iblis laut es tidak akan berguna. Sayang sekali itu hanya bekerja pada binatang iblis tingkat rendah, atau itu akan menjadi alat pembunuh yang hebat. Itu sudah cukup. Terhadap jumlah setan yang sombong, kemungkinan mempertahankan diri kita tidak besar. Mari kita gunakan waktu ini untuk mengevakuasi murid kelas bawah dan hanya berguna agar murid kita yang berguna tetap tinggal. Kami akan mengurangi kematian yang tidak berarti. Iya, Nona. Baik Bai Yaoi dan lelaki tua itu dengan hormat mengakui. Pada hari-hari berikutnya, sekte pendiam digerakkan untuk beraksi. Suasana tegang dari perang yang akan datang tampaknya berkembang dalam semalam. Tidak hanya mayoritas formasi dan pembatasan mantra sekte diaktifkan, tetapi ada banyak murid kelas rendah yang dievakuasi dari sekte tersebut. Tidak diketahui kemana mereka pergi. 2 hari setelah ketiga tetua melakukan percakapan mereka, naga Arktik membuka matanya dari meditasi dari dalam ruang batu esensi yang besar di dalam gua giok yang mendalam. Dia melihat kultivator lain yang sedang bermeditasi di dalam ruangan dan perlahan berkata, saya sebelumnya menjelaskan poin-poin penting dan teknik yang dibutuhkan. Dengan bakatmu, 2 hari seharusnya lebih dari cukup bagimu untuk memahami apa yang harus dilakukan. Dengan mengatakan itu,
yang lain mulai perlahan membuka mata mereka. Biksu itu tersenyum, tidak ada masalah untuk saya. Aku sudah selesai mempelajarinya setengah hari sebelumnya. Wanita tua itu dengan berani berkata. Aku juga sudah selesai, kata Han Li. Bai Mengxin dan pria parubaya berjubah biru tentu saja sudah melakukan ini sebelumnya. Karena kalian semua sudah siap, mari kita mulai. Proses menerobos kemacetan saya bisa berlangsung dari beberapa hari hingga berbulan-bulan. Terlepas dari kemungkinan sukses, saya harap Anda akan melakukan yang terbaik sampai akhir. Sebenarnya, saya agak khawatir dengan keadaan di luar, jadi saya harap ini selesai secepat mungkin. Naga Arktik berbicara dengan ekspresi kaku. Setelah itu, Naga Arktik dan para tetua istana mengeluarkan bundel bendera dan piring formasi dari kantong penyimpanan dan mulai meletakkannya di dalam gua, menghasilkan beberapa formasi mantra yang menakjubkan. Meskipun Han Li dan yang lainnya tidak perlu mengambil tindakan, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengamati teknik rahasia. Dengan api es menyala di tubuh, mereka meninggalkan ruangan dan mengamati tindakan para kultivator Istana Malam Utara. Dalam beberapa waktu, ketiga tetua istana selesai meletakkan formasi. Ada 3 formasi mantra yang tumpang tindih ditempatkan dengan bukit batu di tengahnya. Mereka menciptakan suasana yang mengesankan dengan karakter jimat yang berkelap-kelip di udara. Naga Arktik kabur, tiba di udara dan memeriksa formasi mantra. Kemudian, dia berputar sekali, menjentikkan jarinya pada saat yang bersamaan. Dia menciptakan selusin awan asap yang menghilang begitu mereka muncul. Seluruh formasi mantra mulai mengeluarkan dengungan bernada rendah dan kedipan cerah. Hal ini tampaknya mengganggu ki glasial giok mendalam yang memenuhi gua, menyebabkannya memercik seperti air dalam minyak mendidih. Adapun ki glasial yang terkonsentrasi pada batu besar di tengah bukit, tampaknya tidak terpengaruh. Mengambang di udara, Naga Arktik melihat ke sekelilingnya dan memasang ekspresi puas, bagus sekali. Ki giok-giok yang lebih mendalam mungkin lebih baik, tetapi pertama-tama, kita harus menstabilkannya untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Pada saat itu, tatapan Han Li turun ke bukit batu dan melihat 5 pilar cahaya muncul dari formasi mantra dengan batu besar di tengahnya. Pilar masing-masing bersinar ungu, merah, putih, hitam, dan kuning, mengambil bentuk dari kekuatan spiritual murni. Benang cahaya terus mengalir di antara masing-masing pilar, begitu dia melihat formasi aktif, Han Li terbang dengan garis biru menuju pilar ungu. Setelah itu, cahaya meredup untuk memperlihatkan Han Li mengambang di atas pilar. 4 tetua lainnya mengikuti, masing-masing terbang ke pilar. Mereka kemudian saling bertukar pandang dan duduk, termasuk Han Li. Sesuai dengan teknik rahasia yang diberikan padanya, Han Li mulai mengedarkan kekuatan sihirnya secara perlahan dan memanggil api puncak ungu di sekitar tubuhnya dengan kecemerlangan yang meningkat secara bertahap. Han Li tiba-tiba berteriak dan membentuk gerakan tangan yang berbeda. Tiba-tiba, bola cahaya ungu muncul dari bawahnya dan berubah menjadi bentuk teratai berukuran 3 meter, halus dan indah. Han Li melanjutkan, menyalakan api puncak ungu dari teratai dalam sekejap, dan memprovokasinya untuk tumbuh setengah lebih besar. Alis Han Li bergerak kaget saat melihat ini. Naga Arktik tidak menyebutkan bahwa formasi mantra akan meningkatkan kekuatan api glasial ke tingkat ini, jadi itu cukup mengejutkan. Jika dia bisa mendapatkan formasi, itu bisa terbukti sangat berguna. Namun, Han Li segera menyadari bahwa ketika Apex Purple Flames melonjak, tingkat konsumsi kekuatan sihirnya meningkat pesat. Tampaknya ada kekurangan dalam meningkatkan kekuatan api Gletser. Dengan mengingat hal itu, dia melihat para kultivator di atas pilar cahaya lainnya. Mereka telah melakukan hal yang sama, menghasilkan bunga teratai yang hampir identik. Mereka semua duduk di atas dan mengalami peningkatan kekuatan nyala api. Tatapan Han Li kemudian beralih ke bola cahaya glasial yang melayang di dekat dinding gua.
Gumpalan Great Yin True Flame disembunyikan di sana karena perlahan-lahan menyerap ki glasial giok mendalam di sekitarnya. Itu belum terdeteksi. Untungnya, Spirit Void Hall memiliki batasan yang mengelilinginya, kalau tidak dia tidak akan berani melepaskan nyala api karena itu cerdas. Saat Han Li masih mengamati Great Yin True Flame, Arctic Dragon berkata, sepertinya kalian semua telah mengembangkan tingkat kontrol tertentu atas api es kalian. Anda harus bisa bertahan untuk sementara waktu. Saya cukup lega. Selanjutnya, saya akan memasuki pusat ki glasial. Aktifkan api glasialmu seperti yang direncanakan. Setelah dia mengatakan ini, api es surgawi yang mengelilingi tubuhnya bergerak dan perlahan turun ke atas bola ki glasial putih. Serangkaian gemuruh terdengar dan api biru berkelap-kelip, diikuti oleh naga Arktik yang memasuki bola. Melalui beberapa metode rahasia, Celestial Ice Flames dan Profound Jade Glacial Ki tidak bereaksi saat bersentuhan, menyebabkan bola cahaya putih muncul. Pada saat itu, pria parubaya berjubah biru dan Bai Mengxin membalik tangan mereka, masing-masing menghasilkan platformasi biru. Mereka menekan piring beberapa kali dengan gerakan terlatih, menyebabkan formasi mantra di sekitarnya menciptakan penghalang cahaya pelangi, menyelimuti semua yang hadir. Setelah itu, angin kencang mengamuk di luar penghalang, tetapi itu benar-benar menyembunyikannya dari pandangan dan membungkam lolongannya. Di area lain gua, ki glasial mereka yang melonjak perlahan-lahan kembali normal dengan munculnya hembusan. Satu-satunya hal yang tidak pada tempatnya adalah seutas api merah yang bersembunyi di sudut saat menghabiskan cahaya glasial yang mengelilinginya. Seiring berjalannya waktu, angin kencang terus menderu di sekitar bukit batu tanpa suara lain selain deru angin. Seminggu kemudian, binatang iblis di luar North Night Island akhirnya menyerang. Mereka masuk dari dua arah, daratan dan laut es. Demoniki dan niat bermusuhan menenggelamkan udara. Ada beberapa klan dan sekte kecil yang tinggal di dekatnya, tetapi mereka secara alami ketakutan dan melarikan diri. Melawan kekuatan besar yang datang, Istana Malam Utara segera memperoleh informasi tentangnya dan pada saat yang sama, mereka segera mencabut pembatasan pada Vena Essence Yin Vein di pulau itu, menyebabkan suhu turun secara besar-besaran, membanjiri pulau itu dengan ki glasial yang keras dan badai salju. Setan dari daratan, kebanyakan dari lembah Myriad Demon, sudah siap. Mereka menempatkan binatang iblis kelas rendah di pinggiran pulau, menunggu saat simpanan glasial ki di pulau itu habis. Puluhan binatang iblis yang berada di atas kelas 6 memasuki pulau secara berkelompok. Mayoritas binatang iblis dari Laut Es tidak takut pada ki glasial atau badai Pulau Malam Utara, sehingga mengirim lebih dari 1000 binatang iblis langsung menuju Istana Malam Utara. Pulau Malam Utara tidak terlalu besar, tetapi ketika binatang iblis ini menyerbu, mereka tampaknya menghilang ke lanskap bersalju itu sendiri. Tetapi para kultivator istana tingkat tinggi tidak akan membiarkan iblis melangkah sesuka mereka. Menarik dukungan dari formasi mantra mereka dan ki glasial pulau, segera berangkat untuk membunuh penyerbu iblis.